Ya, oke dari record. Oke, halo guys, kali ini aku mau demoin Laravel 12 Standard Kit itu yang pakai React JS ya. Di sini untuk tampilan awalnya langsung aja di sini disclaimer dulu, ini pakai laptopku sudah lumayan tua ya, jadi nggak sekenceng aslinya gitu. Kalau misalnya ini udah di deploy atau pakai laptop yang lain atau pakai hard gitu, ini kan aku masih pakai Laravel ini. Kalau pakai hard itu bakal jebret-jebret pindah-pindah itu nggak ada loading gitu. Karena aku masih ngoding CI, jadi aku masih pakai Laravel. Mungkin langsung aja di sini untuk tampilan awalnya, terus langsung ke login aja. Ini halaman loginnya, ini halaman registernya. Cukup clean ya, ini pakai SACN. Ini langsung ke login saja. Ya, ini buat tampilan awalnya itu dashboardnya masih kosong. Terus sini aku tambahin tema ya, buat ngelihat kedua belah tema gitu, bisa like bisa dark, tapi terlalu gelap untuk sajian, jadi mungkin kita demonya di like aja ya. Terus ini di halaman indeksnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada filter, kemudian ada view toggle column, bisa ditutup, terus kemudian ada tombol create, terus ini ada headernya bisa di sort, kemudian bisa di unsort juga atau bisa di hide juga. Terus di sini ada tombol lihat, tombol edit, dan tombol hapus. Mungkin langsung aja kita ke create ya. Create di sini biasa. Ini validasinya seperti ini. Tuh langsung langsung muncul. Nah, langsung kita coba siapin aja. Terus di sini ada apa namanya? Notif ini aku pakai package Sonar ya. Post created successfully, terus bisa melihat itu, terus kembali biasa, terus edit edit sama lah. Ini kalau apa nggak sesuai validasi nanti muncul error ya gitu. Langsung aja edit. Kemudian bisa hapus juga. Oh iya, tadi ada notifnya juga ya, sama ya. Terus ini delete, mau di delete juga bisa. Terus ini pakai sound juga sama, tapi yang promise. Jadi aku kasih delay 1 detikan gitulah. Terus delete successfully. Terus di sini ada filter, ini fitur yang uh, aku lumayan emes ya, karena biasanya buat filter itu makan banyak tempat, tapi ini clean cuma sebaris doang. Kita coba aja langsung ya, misal kita internasional. Inter. Nah, kita ngefilter titelnya inter, ini muncul 3. Terus kita bisa juga filter lagi kontennya. Misal kontennya Nemo nih. Jadi ngefilter, terus di sini muncul, terus bisa dihapus salah satunya gitu. Atau dihapus semua. Jadi itu menurut aku fitur yang mahal ya dari Tanstack. Yang emang bikin kemarin sendiri sih, karena React tuh sebenarnya ngerakit ya. Mungkin kayak gitu untuk demonya. Untuk sisanya ini masih kayak starter kit biasa, bisa dicoba sendiri di web aslinya Laravel. Terus mungkin langsung ke codingan aja. Dari mana dulu ya? Mungkin ke controller dulu ya. Di sini buat controllernya cukup ramping menurut aku ya. Dari index ini seperti biasa ngambil semua post, terus di render aja, inertia render, terus masukin parameter postnya gitu. Kemudian create juga ke bedanya nih ke post form. Nah, ini artinya itu ke folder kan, ke resort JS, terus ada bukan komponen ya, page. Nah, ini di page di sini ada folder post, terus ke file yang mana gitu. Ini ke post list berarti ke file list, post form berarti ke form, dan seterusnya. Terus store ini buat fungsi buat nyimpennya. Di sini ada validasi dari backendnya juga ada, terus ada redirect, dan ngasih message buat apa namanya tadi, notif yang sonar yang di pojok kanan bawah itu. Kemudian show ini ke page detail, kemudian edit ke form juga, cuma bedanya dia ngirim parameter postnya ya. Kalau create postnya 0 ya, karena aku lebih suka kayak gini, buat formulir itu jadi satu aja, dari edit sama apa create itu satu form aja gitu. Kemudian ini update, fungsi buat ngeditnya atau nyimpen editannya. Terus ini ada destroy untuk delete ya, dumping post delete biasa, terus di redirect ke index gitu. Mungkin langsung ke list ya. Di sini list cukup banyak important ya. Ini ada import banyak karena ya emang komponen seperti itu ya. Kalau kita pakai komponen banyak yang diimport gitu ya. Kemudian di sini bikin breadcrumb post routingannya index. Terus di sini, nah ini kan aku pakai TypeScript ya, pakai TSX karena emang dari statusnya kayak gitu. Itu kita harus mendefinisikan type atau objeknya gitu. Post
Objek post itu isinya ID number, kemudian titelnya string, kemudian kontennya string gitu. Kemudian selanjutnya ke kolom def ini untuk pendefinisian kolom ya, atau kalau di data table itu kayak bagian apa ya, kolomnya gitu. Ini karena aku pakai Tanstack table ya. Di sini langsung aja ke kolom pertama ini untuk title, terus header. Ini pakai komponen data table kolom header yang mana di situ tadi ada fungsi-fungsi kayak sort, unsort, terus bisa di hide juga gitu. Komponen dari sajian juga gitu dari Tanstack. Terus di sini ke konten, seperti biasa kontennya. Terus terakhir ada kolom action ya. Kolom action ini nggak pakai header kan tadi kosongan ini nggak perlu pakai header tapi langsung dari row-nya memunculkan tombol-tombol ya. Di sini ada return link, link itu kayak A ya, tapi ini karena inertia pakainya link gitu. Di sini ada post show, terus ada post edit dan ada alert dialog ini buat delete ya. Buat munculin kayak alert tadi. Nah, itu kayak alert dialog gitu. Terus on kliknya ini ke handle delete ya. Terus dari sini ada fungsi buat handle delete-nya itu bikin promise. Terus kasih timeout 1 detik. Terus nanti ngepost ke routingan yang destroy tadi. Terus habis itu deleting kalau udah sukses nanti ngirim pesannya tadi apa delete successfully apa ya post delete successfully. Nah seperti itu buat. Kemudian codingan utamanya itu export default function list ini menerima parameter post POSTS. Terus POSTS ini tipe datanya itu type-nya itu bentuk objek post yang tadi kita definisiin di atas. Nah kalau pakai teks itu harus kayak gini, tapi kalau cara gampangnya itu di any semua ya, tapi itu kurang best practice. Terus masuk ke sini kan, terus habis itu tinggal dimasukin ke data aja. Terus ini opsional sih, aku sukanya kayak gini. Terus return applied itu kayak template-nya gitu kan, yang buat navbarnya sama navbar ini. Terus setbar ini nih itu layout komponennya, terus dimasukin head itu untuk judul di tabnya. Terus kemudian dibaca di padding 4 karena aku lebih suka kayak gini ya, nggak terlalu mepet. Terus masukin aja data tabelnya ini, masukin kolomnya itu kolom kolom yang tadi definisiin ini cons kolom. Terus kemudian datanya itu dari ini post yang dari controller tadi. Terus ini create root ini aku custom sendiri ya, jadi di data table headernya itu ada tombol create data table header. Mana ya, aduh lupa. Ada sorry, toolbar. Di toolbar di sini ada mana nih? Nah ini data table view ini kalau create root-nya ada nanti dibikin tombol create gitu. Kalau enggak ya enggak ada. Itu aku custom sendiri karena biar apa ya, clean gitu. Di sini bisa dikasih create atau enggak langsung dari luar komponen gitu. Nah, itu contohnya. Terus kemudian lanjut ke form kali ya. Form di sini aku pakai shot. Jadi aku nggak tahu best practice-nya itu pakai manual atau pakai shot, tapi kayaknya namanya package itu membantu ya. Ini contohnya di definisi aja set object, terus title ini pakai validasi apa, harus string, nggak boleh kosong, terus minimal berapa maksimal berapa, terus sama pesan errornya gitu. Konten juga sama. Terus ini breadcrumb post awalnya. Terus kedua itu edit atau create ya, karena ini formnya dipakai buat dua kondisi ya, mau create maupun edit. Jadi itu di atas ini misal kita create, di atas ini ada breadcrumbnya untuk kembali gitu. Terus gitu juga kalau edit, sama aja sih, itu breadcrumb aja. Kemudian lanjut di sini ada fungsi buat sorry ini dulu. Ini untuk inisialisasi dari shotnya tuh kayak gini, untuk apa namanya, initial value-nya kayak gini. Post title-nya ada apa enggak, kalau enggak ada kosong, berarti kalau create kan kosong, kalau misalkan add itu langsung diisi initial value-nya, ini default value. Kemudian ini ada fungsi handle submit, untuk menghandle submitnya itu biasa post biasa, tapi cuma beda beda rute sama kalau yang edit kan berarti kan ngirim ngirim ID ya gitu. Terus values ya sama aja. Terus ini untuk Retron. Terus ini export default font ini kenapa kayak gini? Ini sebenarnya beda penulisan aja, tapi sama. Itu gaya penulisan aja. Aku nggak tahu export yang mana. Kalau ini kan langsung kayak gini, export default list. Terus bedanya cuma ini dipisah aja di sini transform, terus di ekspornya di bawah gitu ya. Sama aja lah terserah. Tapi aku coba-coba semua gaya penulisan, cari mana yang enak gitu. Sini ada app layout biasa, head, terus form. Di sini on submitnya ke
fungsi form handle submit ya, yang ini tuhnya ya. Terus sini ada form field, control name, render dan seterusnya, ada label, ada input. Ini dari shotnya kayak gini cara makainya, jadi pakai package shot gitu ya. Sini pakai command-commandnya juga gitu. Terus ini ada submit dan ada link buat cancel buat kembali gitu. Langsung ke detail ini lebih simpel ya. Ini ada sesuatu yang di komen, nanti aku tunjukin buat powernya dari suara ya kita ini. Nanti dulu ini post index, terus detail, terus ini langsung function detail, terus diekspor ya. Ini kayak penulisan yang beda juga tapi ujungnya sama sih. Terus apply layout, kasih breadcrumbnya, terus head post, terus ini di komen nanti dulu. Terus ini tabel biasa pakai tailwind ya, terus back ya udah. Mungkin kayak gitu ya buat demo React-nya ya. Terus kemudian selanjutnya aku mau ngasih tahu kalau React tuh ada namanya use state sama use effect ya. Nah, ini buat contohnya aku munculin dulu. Terus kita ke detail. Nah, jadi ini aku jelasin dulu. Ini contohnya itu aku buat sebuah variabel ya, itu variabel angka ya. Angka ini sebenarnya itu berawal dari 2 terus dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai segini. Nah, ini fungsi ini dipakai karena aku mau nyari angka yang ada 666-nya, atau itu namanya chaotic number ya. Itu nanti akan aku kasih warna merah. Jadi ada teori itu sebuah angka 2 kalau dikali 2 kali 2 terus sampai banyak banget, itu nanti ada kalanya itu ada angka terakhir yang mana setelah angka itu kalau dikali 2 kali 2 itu selalu ada chaotic number, atau kalau teorinya itu udah kiamat gitu ya. Tapi di sebelum itu beberapa kumpulan angka itu apa dikali 2 kali 2 ada saatnya ada chaotic, ada saatnya enggak. Tapi nanti kalau udah banyak banget itu ada saatnya udah chaotic terus gitu, alias selalu ada angka 666-nya. Nah, favorit dari React itu dari useState sama useEffect ya. Mungkin dari useState dulu. Ini aku jelasin con, setCon. Nah, ini con artinya variabel namanya con. Terus setCon itu fungsi buat mengubah variabel con tersebut. Nah, ini emang sintaksnya kayak gini ya. Terus ini useState aja, useState. Terus sini angka awalnya, karena aku males ya dari angka 2 doang. Jadi aku angkanya langsung yang besar ini. Terus ini n artinya dia apa namanya? Big number gitu loh. Jadi kalau integer kan ada maksimalnya kan lah. Kalau n ini kayak tak terhingga gitu. Terus kemudian ada use effect, ini harusnya dipakai buat uh, Axios ya, atau apa namanya fetching data. Tapi ini aku contohkan di sini aja nggak apa. Ini jadi use effect. Terus ini melakukan apa ya? Aku console log aja. Terus variabel yang berubah itu apa, ini con ya. Jadi artinya kalau misal pertama kali dijalankan itu mau console log, terus kalau misal connya berubah itu nanti dijalankan lagi untuk di yang di dalam use effect ini. Sini aku bikin fungsi add con itu untuk kali 2 ya, kali 2 kan tadi kan fungsinya kan dari angka 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini dikali 2, ini 2n artinya big integer. Terus ini format con itu nanti aku buat ngemerah-merahin kalau ada string yang ada 666-nya gitu ya. Terus jadinya merah-merah. Terus di sini aku kasih button aja langsung, terus langsung kita coba aja ya. Nah, ini contohnya pada angka ini nih, ini udah ada 666, artinya angka ini ada chaotic numbernya ya. Tapi oh ya, sorry, ini aku lupa jelasin, ini ada on mouse enter sama on click itu menjalankan apa add-con ya. Add-con itu ini untuk mengkali 2. Nah, ini pakainya setcon ya, karena tadi kan aku jelasin untuk useState itu gitu ya. Ini con, nama variabelnya setcon untuk mengubah connya sendiri gitu ya. Terus ini kita mouse enter atau mouse click gitu, dia akan dikali 2. Mungkin lebih enak masuk keluar aja ya. Nah, ini angka chaotic numbernya ada gitu, artinya kiamat sebagian gitu ya. Terus kalau kita kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus itu nanti ada saatnya itu chaotic numbernya bakal muncul terus ya. Itu teori aja sih. Terus kalau kita refresh akan balik ke awal ya. Terus kita jelaskan yang use effect tadi di inspect, di sini kan pasti udah ada console log sekali. Nah, di sini ada uh, masih ada konsolok sekali ya. Terus kita ketika kita berubah set, nah maka akan ngosolok lagi gitu. Jadi itu gunanya use effect ya kayak gitu ya. Jadi ketika berubah itu dipanggil gitu fungsi yang ada di dalam use effect ini kan. Ini kan konsolok, atau misal ini ada tambahin add-con juga bisa juga nanti ketika berubah terus dia ngali 2 juga tuh. Set,
set set. Nanti kalau ada angka 666 ini jadi merah gitu, cantik. Terus ya kita cari ya, cari terus saja. Tadi ada terus, nah itu ada lagi gitu. Nah ini kalau dikali dua terus sampai dua pangkat berapa ya, dua pangkat jutaan apa dua pangkat berapa aku lupa. Itu ada kalanya 666 nya itu selalu muncul dan gak cuma satu. Kalau di sini kan kita paling muncul cuma satu gitu ya. Kalau dari angka yang lebih besar lagi itu selalu muncul, dan itu nggak cuma satu, dua, tiga, empat, lima, atau banyak gitu. Artinya itu udah kiamat mungkin ya. Kalau kayak gini kan kita masih, nah ini belum kiamat. Terus kalaupun ada itu cuma satu, artinya kiamat kecil mungkin ya. Nah ini contohnya kiamat, aduh, bukan kiamat sebagian. Nah ini, nah, kalau diterusin ya makin banyak-banyak terus, makin panjang gitu ya. Sini juga call-nya makin ke bawah terus karena konsolok terus ya, dipanggil terus ya, mungkin ya gitu ya. Powerful React itu pakai Ustad sama use effect ya, tapi aku belum nyobain sampai yang contoh konkretnya. Ini nyoba iseng aja ya, karena nyobain teori ya, penasaran. Mungkin kayak gitu ya presentasi dari gua ya. Mungkin cukup sampai sini aja, semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih guys.